Halo, aku Dimas. Aku Gabriela. Aku Angelica. Dan aku Leni. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan ke teman-teman secara singkat mengenai matriks BCG beserta contohnya. Baiklah, langsung kita mulai saja. Kalau begitu, apa sih itu matriks BCG? Jadi teman-teman, matriks BCG merupakan kerangka yang digunakan oleh perusahaan untuk menganalisis kinerja berbagai produk mereka. Matriks BCG juga bermanfaat ketika suatu perusahaan ingin mengambil keputusan. Nah, kalau begitu bagaimana sih bentuk matriks BCG? Jadi, bentuk matriks BCG seperti ini ya teman-teman. Matriks BCG sendiri memiliki 4 kuadran, di mana pada kuadran pertama disebut dengan question marks, kuadran kedua ialah stars, kuadran ketiga yaitu cash cow, dan kuadran terakhir adalah dogs. Hah, apaan tuh question marks, stars, cash cow, dan dogs? Question marks ialah kuadran yang menunjukkan bahwa pangsa pasar rendah tetapi tingkat pertumbuhan tinggi. Selanjutnya, stars menunjukkan bahwa pangsa pasar tinggi dan tingkat pertumbuhan juga tinggi. Sementara cash cow menunjukkan bahwa pangsa pasar tinggi tetapi tingkat pertumbuhan rendah. Dan yang terakhir, dogs menunjukkan bahwa pangsa pasar rendah dan tingkat pertumbuhan juga rendah. Agar teman-teman lebih paham, seperti apa sih contoh dari matriks BCG? Kami kali ini mengambil contoh produk yang dihasilkan oleh perusahaan Nestle. Untuk yang berada di question mark, ada produk Nestle Fitness. Ada produk Nestle for Life yang berada di star. Ada produk brand yang berada di cash cow. Dan yang terakhir, untuk dogs ada produk Nestle Ice Cream. Agar teman-teman lebih paham, baiklah kita langsung ke pembahasannya. Nah teman-teman, ada produk Nestle Fitness yang berada di question marks. Kenapa sih produk ini masuk ke dalam kategori question marks? Karena sekarang ini banyak orang yang peduli akan gaya hidup yang sehat. Ini artinya Nestle Fitness berada pada lingkungan yang berpotensi besar. Namun Nestle Fitness belum menjadi pilihan utama karena mungkin orang-orang akan lebih memilih produk lain seperti granola, oats, atau sereal. Artinya, Nestle Fitness memiliki pertumbuhan pasar yang tinggi, namun pangsa pasar yang rendah. Dalam hal ini, perusahaan perlu memutuskan apakah mau terus investasi besar-besaran, seperti iklan, inovasi produk, rebranding, dan lain-lain. Atau justru berhenti dan fokus ke produk lain yang lebih menguntungkan. Selanjutnya ada produk Nestle for Life yang berada di posisi star. Produk ini punya pangsa pasar yang besar di industri air minum dan kemasan yang sekarang lagi tumbuh pesat. Sejak pertama kali diluncurkan tahun 98, produk ini udah berkembang ke lebih dari 20 negara. Orang-orang sekarang masih sadar pentingnya minum air buat kesehatan, jadi permintaan naik terus. Nestle for Life juga terus berinovasi, misalnya mengeluarkan berbagai ukuran botol. Bahkan ada versi air berkarbonasinya juga. Ini bikin produknya tetap menarik buat berbagai kalangan. Karena performanya bagus dan pangsa pasarnya besar, For Life punya peluang besar buat naik jadi cash cow kalau Nestle terus investasi secara strategis. Selanjutnya ada produk rebrand yang berada di cash cow. Karena dia punya pangsa pasar yang besar di industri susu steril dan sudah menjadi produk andalan yang laris banget. Walaupun pertumbuhan pasar susu steril nggak secepat dulu, Beer Brand tetap jadi pilihan utama banyak orang karena udah dipercaya dari dulu sebagai susu yang menyehatkan dan bikin badan kuat. Produk ini udah punya posisi yang kuat banget di pasar. Dan orang-orang udah kenal serta loyal sama mereknya. Jadi meskipun industrinya tumbuh pelan, Beer Brand tetap bisa menghasilkan keuntungan besar tanpa perlu investasi gede-gedean lagi. Ibaratnya dia tinggal panen dari hasil kerja keras dan brandnya yang udah kuat selama ini. Itu sebabnya Beer Brand dianggap cash cow karena dia menghasilkan uang yang stabil dan gede. Tapi gak butuh banyak biaya buat tetap jalan. Terakhir ada produk es krim Nestle yang masuk dalam kategori dogs.
karena pangsa pasarnya kecil dan pertumbuhan industrinya juga nggak begitu cepat. Meskipun Nestle punya beberapa merek es krim, persaingan di industri es krim itu ketat banget. Banyak pemain lain yang lebih unggul dan punya brand yang lebih kuat di mata konsumen kayak Walls. Selain itu, es krim bukan kebutuhan sehari-hari, jadi permintaannya naik turun tergantung musim atau tren. Di beberapa negara, es krim Nestle juga kurang menonjol dibanding produk Nestle lainnya kayak susu Bir brand. Karena posisinya lemah di pasar dan nggak tumbuh signifikan, produk ini nggak ngasih keuntungan besar, tapi juga butuh biaya buat tetap bersaing. Makanya masuk ke kategori DAX karena produk yang nggak punya potensi besar. Dan biasanya dipertimbangkan buat dikurangi atau dihentikan. Biar sumber daya bisa dipakai ke produk yang lebih menguntungkan. Nah, demikianlah penjelasan singkat kami dari kelompok 3 mengenai matriks BCG. Kami harap hal ini dapat menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Terima kasih.